majelis maulid kita ngapain sih? Satu, baca sholawat, betul kan? Pertama sih baca Quran, biasanya ada Yasin juga dulu dibaca. Habis itu Inna Fatahna, kan ayat Quran tuh. Selain daripada itu, satu jadinya isinya baca Quran. Kemudian yang kedua isinya baca sholawat. Kemudian yang kedua isinya majelis maulid nih, pembacaan sejarah Nabi. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Diceritakan sejarahnya Nabi. Nabi diutus dari Mekah. Jadi kalau bukan dari Mekah ya bukan Nabi Muhammad namanya. Ya ada Nabi belakangan dari India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kan gitu ya? Oh maaf, Nabi saya mah bukan dari India. Nabi saya datangnya dari Nabi yang paling dekat sama kiamat. Artinya Nabi yang paling akhir. Gak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Pundaknya sini ada tanda kenabian, stempel kenabian. Tudilluhul ghamamah, kemana beliau berjalan selalu dinaungin. Tuti'uhus sahaib, ditaatin sama mendung. Mendung suruh datang, suruh pergi sama Nabi Muhammad SAW. Hujan udah lama bener nggak datang. Oh gitu kata Nabi. Iya Rasul, sebagian daerah pada kekeringan. Bahkan kabarnya ada nih unta-unta yang mati karena kering. Oh gitu kata Nabi. Nabi nggak tahu, Nabi nggak ngerasain. Teman-teman saya sekalian, di daerah-daerah pinggir-pinggiran, udah mulain kekeringan. Daerah-daerah gurun-gurun pasir. Ya udah kalau gitu puasa deh 3 hari, gitu Rasul. Puasa deh tuh 3 hari. Hari ketiga lagi puasa Nabi Muhammad keluar. Nyuruh orang-orang suruh pada datang semuanya di lapangan. Sama Nabi dipesenin suruh bawa deh tuh ternak-ternaknya. Beneran Rasul? Iya. Jadi pada datang tuh bawa kambing, bawa unta. Pada datang sahabat, ada yang bawa untanya, ada yang bawa kambingnya. Anak-anak kecil suruh bawa, kata Nabi. Perempuan gimana Rasul? Wah suruh keluar. Penting tuh perempuan, penting. Terutamanya yang lagi menyusui. Oh bisa gitu? Karena ada di sini Nabi Muhammad. Kalau tidak karena orang tua yang ruku, kalau tidak karena mamalia binatang ternak yang merumput, kalau tidak karena anak bayi yang masih menyusu, niscaya bumi sudah akan dihentakkan dengan langit. Karena perbuatan dosa hamba-hambanya. Jadi sama Nabi suruh keluarin tuh. Maka tuh rame bener tuh lapangan kayak pasar. Oh Nabi ngeliatin ada kambing, ada unta, ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada orang tua, semua ramai banget. Nabi sholat, ya kita sholat gitu. Nabi Muhammad habis selesai sholat, Nabi kemudian doa. Sebelum doa, Nabi mindahin ridanya, set. Rida yang asalnya di kanan ke kiri, jadinya kiri ke kanan. Ininya tuh ujung surbannya tuh pindahin sama Nabi. Teman-teman sekalian, Nabi kayak lagi mau ngasih isyarat gitu. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan keadaan, yang memindah-mindahkan suatu, tolong giringkan awan kepada kami. Teman-teman sekalian, Nabi angkat tangan, awan arak-berarak datang dari berbagai macam penjuru. Nabi doa, ya Allah hujani kami dengan hujanmu yang segar, yang menyehatkan, yang bawa kebaikan, yang nikmat, yang terus. Nabi ngomong gitu, hujan. Sampai kata para sahabat kita nih, sampai ngelihat Nabi masih terus doa, sampai air tuh ngalir dari jenggotnya Nabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah. Jadi sekalian, kami pulang nih udah mainan air, tapi hujannya nggak berhenti. Sampai berjam-jam kemudian hujan terus saja kayak air bah turun dari langit. Sahabat ngeri nih, waduh ini rumah kita berhancur nih. Sehingga sekalian datang lagi sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini hujan kenapa nggak berhenti nih Rasul? Oh gitu. Iya nih Rasul, kalau hujan nggak berhenti gini
takut juga nih Rasul, ntar pada rusak nih rumah-rumah kita, ntar pada bahaya keadaan kita. Oh gitu. Nabi keluar lagi, Nabi angkat tangan ke langit sambil nunjuk ke arah mendung. Kata Nabi Muhammad, Allah mendungnya agak kesonoan dikit ya Allah, sonoan dikit ya Allah, jangan pas di atas kita aja. Subhanallah tuh mendung, set jalan pada mendungnya, jauh. Tuti uhus sahai. Yang di maulid tuh isinya gitu. Tuh yang di maulid isinya gitu. Ini yang ngebid'ah-bid'ahin maulid maksudnya apa ya? Fajriyul jabini layliyud dawaib. Nabi Muhammad itu keningnya luas, hitam-hitam, matanya sangat hitam. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim, alisnya kayak nun. Nabi Muhammad alaihissalam indah luar biasa, hidungnya kayak alif, kecil mancung. Ini gitu ya, nggak kayak hidung saya. Hidung saya kayak tak, lebar baringan. Ya Allah. Nggak apa-apa. Saya soalnya lagi ngaca gitu kan. Saya bilang hidung Nabi kayak alif. Kenapa hidung saya nggak kayak alif ya? Hidung saya kok kayak tak. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena yang urusan gitu mah nggak usah dicontoh. Itu udah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa. Biar tak juga asal manis. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi isinya si kita merayakan Maulid. 1, apa tadi? Quran. 2, 3 sejarahnya Nabi. Nabi Muhammad waktu dilahirkan, beliau sudah bercelak mata, beliau sudah berkhitan dan sudah terputus tali pusarnya. Itu yang dibaca sejarah Nabi, teman-teman saudariku sekalian. Jadi isinya Maulid 1 Quran, 2 sholawat, 3 sejarah Nabi, 4 ucap salam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Isinya apa lagi habis itu? Doa. Isinya doa, Rabbi faghfirli dhunubi, ya Allah. Doa itu kan, berkatil hadi Muhammad, ya Allah ampunin dosa-dosa kami dengan berkah Nabi Muhammad. Habis itu di belakangnya ada doa juga. Apalagi isinya? Puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya? Kita bawa pujian tuh Nabi itu. Wahai rembulan yang sempurna, yang mendapatkan seluruh kemuliaan, seluruh kesempurnaan. Deh, doa isinya puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal habibal mustafa durafatin wa wafa wa dhikruhu fi shifa idza tamada bil ilal. Kan gitu. Innal habibal mustafa, sesungguhnya manusia terkasih pilihan Allah ini, durafatin, hatinya nggak pernah tegaan, pemilik kasih sayang, waduwafa, pemilik kesetiaan, setia, royal sama kita terhadap umatnya nih. Menyebut beliau bawa kesembuhan bagi siapapun yang penyakitnya sudah parah,
Bahkan yang sakit-sakit parah aja dengan selalu menyebut-nyebut Nabi Muhammad bisa sehat, bisa sembuh. Itu pujian namanya kan, sama Nabi Muhammad alaihissalam. Itu isinya maulid. Apalagi habis itu isinya maulid. Coba kita mau bahas satu-satu. Majelis ilmu. Nanti ada ustadzah nyampein, kan gitu ya? Ada orang ngasih tahu Nabi Muhammad sifatnya begini, Nabi Muhammad kepengen kita umatnya begini, Nabi Muhammad itu akhlaknya begini, diceritain tentang Nabi Muhammad. Habis itu bubar. Biasanya kita dikasih makan, kan gitu ya? Biasanya ya. Tuh apa yang kita akan yang biasa orang kerjakan di majelis-majelis maulid. Sedikit sekalian saya muliakan, saya bahas dari belakang dulu nih. Ngasih makan orang. Ngasih makan orang pernah bid'ah enggak? Enggak ada ceritanya. Nabi Muhammad bilang, "Luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'." Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun masjid jami'. Kebayang kayak apa pahalanya ngasih makan orang sekian ribu, semuanya lagi pada lapar. Dari pagi udah dikumpulin buat maulidan, kan lapar. Pas banget jadinya mau makanan maulid paling enak. Bukan apa-apa teman-teman saya sekalian, makannya pas udah lapar. Bener ya? Enak bener tuh nasi ulam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, itu ya yang mengasih makan orang, bagus, pekerjaan baik. Tapi daripada mubadirin duit buat ngasih makan orang, manggilin orang begini begitu, mendingan dikasihin ke anak-anak yatim, mendingan dikasihin ke orang-orang miskin. Wah, dia nggak ngerti nah. Nabi itu kerjanya ngundang orang makan, dan nggak pakai ditanya sama Nabi miskin apa kaya. Ibu biar kata orang kaya juga kalau makan nasi maulid mah seneng aja. Betul ya. Ya ampun. Udah deh bu, gak kenal kaya gak kenal miskin, udah enak bener. Jadi gak usah khawatir tuh. Itu sesuatu yang jelas dalilnya. Sekaligus sekalian kita dari awal. Mau tadi belakang nih, urusan nasi duluan saya bahas. Yang dari depan, baca Al-Quran, baca Yasin, baca Quran, nah kan bagus. Tapi ngapain bacanya bareng-bareng? Masalah buat lo. Aneh aja. Orang baca Sumpah Pemuda bareng-bareng kagak diprotes. Orang baca Pancasila bareng-bareng gak diprotes. Orang baca Al-Quran bareng-bareng diprotes. Itu gimana tuh mikirnya tuh? Aneh. Teman-teman sekalian, oke, baca Quran udah kita bahas. Ini udah. Habis itu yang kedua apa tadi? Perintahnya jelas. Bahkan katanya para ulama nggak ada perintah kayak perintah sholawat, nggak ada. Perintah yang lain-lain, Allah main perintah-perintah aja tuh. Allah perintahin sholat, aqimus sholah. Allah perintahin sayangi orang lain. Allah perintahin sayangin orang lain. Allah nggak pakai bilang aku udah sayang sama kalian maka sayangilah orang lain. Enggak gitu tuh. Kecuali sholawat. Allah tuh waktu perintah sholawat, Allah nyuruh perintah zakat, zakat aja. Allah nggak bilang aku sudah memberi kepada kalian maka bagilah rizki itu kepada orang lain. Nggak ada. Allah perintahin zakat aja. Waktu zakat kata Allah, bayarlah zakat kalian. Tapi untuk sholawat nih Allah bilang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Kata Allah, aku udah kerjain, malaikat udah kerjain. Sekarang aku minta kalian umatnya masa gak kerjain? Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Serius sekalian, saya sampai jadi mikir gitu. Ini jangan-jangan urusannya maya ayyuhalladzina amanu nih. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Yang tidak beriman gak usah bersalawat. Kan gitu. Serem banget. Yang bid'ahin salawat, khawatir dianggap sama Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin. Salawatan, jelas dalilnya teman-teman sekalian. Apalagi yang bisa salawatan? Bacain sejarah Nabi. Bacain sejarah Nabi. Saudaraku sekalian, saya berapa tahun yang lalu pergi ke Mesir. Di Mesir saya ziarah, saya baca sejarahnya yang saya ziarahi. Termasuk saya datang ke museumnya Fir'aun. Di depan museumnya Fir'aun ada tuh, depan muminya Fir'aun. Fir'aun itu dimumiin. Saudaraku sekalian, saya baru ngerti mumi itu apa pas waktu lihat. Ya Allah, ternyata badannya diawetin. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau saya mati diawetin gitu, saya nggak mau dah. Masih. Teman-teman sekalian, saya bilang itu ya, sampai rambut di pelipisnya aja nggak hilang. Rambut di pelipisnya ini masih ada. Alisnya masih lengkap, hidungnya semuanya masih lengkap. Sampai serambut-rambut ya, Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, waktu mau masuk ke tempatnya Fir'aun, Fir'aun ini orang paling durhaka sama Allah. Betul apa enggak? Bukan cuman dia nggak mau percaya sama Nabi, nggak mau percaya sama Allah, tapi dia ngaku dia yang jadi Allahnya. Bukan ngaku jadi Nabinya loh ini, ngaku jadi Allahnya. Ya ampun, kurang durhaka apa coba? Nggak ada orang durhaka kayak Fir'aun, nggak ada. Di depannya muminya Fir'aun tuh, sebelum kita masuk, ada tuh ditulis sejarahnya Fir'aun, Ramses II. Tulisin lahir di mana, ininya apa, segala macam tuh ditulisin tuh sejarahnya si Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, saya baca. Dosa apa enggak? Bid'ah apa enggak? Bid'ah enggak dosa. Saya baca sejarahnya Fir'aun lah ini. Manusia paling durhaka di atas muka bumi. Saya baca sejarahnya, enggak apa-apa, bagus. Bahkan Allah ceritain tentang Fir'aun dalam Quran. Buat kamu baca. Nah, diceritain buat apa kalau bukan buat dibaca? Dibaca biar kamu tahu, biar kamu belajar. Teman-teman sekalian, jika sejarahnya orang paling durhaka di atas muka bumi bagus bagi kamu buat bacanya, apatah lagi sejarahnya manusia paling soleh di atas muka bumi ini. Sejarahnya manusia paling sempurna, paling tercinta di sisi Allah. Kamu gak boleh bacanya? Saya gak mau ikutan ajaran yang kayak begituan sungguh. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, jangan mau ikut-ikutan sama sejarah yang kayak begitu, gak enak banget. Sejarahnya manusia paling mulia dibaca malah nggak boleh katanya. Sejarahnya Nabi disampaikan, indah, jadi obat buat kita sekalian. Wa dzikruhu fihi idza tamada bil ilal. Satu tadi udah kita bahas, baca Quran, jelas perintahnya. Kan begitu ya? Habis itu baca sholawat. Gak ada perintah kayak perintah sholawat. Habis itu baca sejarahnya Nabi. Ya Allah, sejarah orang paling kafir aja boleh kita baca. Apatah lagi sejarahnya Nabi Muhammad alaihissalam, manusia paling soleh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Habis itu apa lagi? Ucap salam sama Nabi. Ucap salam sama Nabi, kan jelas perintahnya tadi, wasallimu taslima. Tapi masalahnya ya, kenapa kalau lagi ngucap salam pakai segala berdiri? Emang kenapa yang berdiri? Sejak kapan berdiri sesuatu yang dilarang? Sejak kapan orang nggak boleh berdiri? Teman-teman saya sekalian, ini kalau ada ibu-ibu di sini mau berdiri gitu kan, berdiri gitu, saya nggak bakalan nanya apa-apa. Saya palingan mikir aja, mungkin dia bisulan.
Mungkin dia lagi kenapa gitu kan? Mungkin dia lagi mau ngantri kamar mandi, mungkin dia lagi apa, Gak ada masalah sama berdiri. Saudara sekalian saya muliakan, di mana-mana yang namanya berdiri itu adalah gerakan tubuh untuk menghormati seseorang. Ketika mengagumi seseorang, ketika menyambut kedatangan seseorang, atau untuk menghormati seseorang, kita akan mengheningkan cipta. Maka semua hadirin diharap berdiri. Kita akan membacakan lagu Indonesia Raya. Suruh berdiri atau duduk aja? Kalau kamu nggak mau berdiri, bisa dipanggilin satpam. Keluar sini dari rombongan. Kan gitu ya? Nah itu teman-teman saya sekalian. Lah sekarang orang mau pada berdiri ngucap salam nabi-nabi kita. Kenapa ente yang sewot? Kita mau hormat menabi kita dengan cara kita berdiri sambil ngucap salam. Kenapa kamu yang marah?